Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini bisa menjadi ajang silaturahmi yang bermanfaat, maslahat fid dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, walaupun hamba-hambanya tak tahu terima kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang, walaupun hamba-hambanya tak pernah sembahyang. Salawat bertangkikan salam, berbuahkan rindu, berbungakan cinta. Marilah sama-sama kita sanjungkan kepada revolusi Islam, pembagi air telaga Kausar. Nurnya diciptakan jauh sebelum bumi terhampar. Siapa lagi beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah SAW yang telah mengubah pola pikir manusia dari menyembah Lata dan Uzza sehingga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata penghormatan saya kepada para panitia penyelenggara lomba dai milenial yang luar biasa. Kata-kata penghormatan saya kepada dewan juri yang arif dan bijaksana. Kata-kata penghormatan saya kepada seluruh para peserta yang penuh semangat dan cinta dakwah, serta seluruh penonton dan pendengar dimanapun Anda berada. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan terbesar pada abad ke-20. Beliau mengatakan, religion without science is blind, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mengandung studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif. Karena di dalam agama ada panduan khusus berupa Al-Quran yang merupakan kalamnya, yang kebenarannya melebihi kalam-kalam makhluknya. Islam adalah sebuah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah malaikat Jibril agar disiarkan kepada seluruh manusia di atas permukaan bumi ini. Karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minadz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Yang artinya Alif Lam Ra, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Quran Surah Ibrahim ayat 1. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Maka tak salah kalau Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the scam, and Al-Quran is the book of scam. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitab seluruh ilmu pengetahuan. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu tidak lain karena ada petunjuk yang tertuang di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan firman Allah yang Allah turunkan di atas permukaan bumi ini. Salah satu fungsinya adalah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Demikian banyak sekali ilmuwan yang takjub dengan Al-Quran setelah menghasilkan temuannya yang ternyata sudah dijelaskan terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, sains akan berkembang lebih cepat apabila dituntun oleh Al-Quran dan mengambil kebenaran darinya. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Bagaimanakah? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh sebab itu, di bidang sains dan teknologi kita masih jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Jauh tertinggal dari Amerika yang protestanis, jauh tertinggal dari Korea yang konfusianis, bahkan kita jauh tertinggal dari Jepang yang Buddhis. Padahal hadirin, 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan bacalah diri kita supaya hidup tidak takabur. Membaca dalam Islam harus dibarengi serta diimbangi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Akhirul kalam, hadza fakat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.